Selamat siang sahabat Jatim News Today. Kembali bersama dengan saya Billy dalam program update COVID-19 untuk regional Provinsi Jawa Timur yang kali ini disiarkan juga di Suara Sidoarjo, Realita FM Pamekasan, Persada Kabupaten Blitar, ada juga Suara Madiun, Suara Gresik dan juga LPPL Malopati Bojonegoro yang nanti masing-masing reporternya juga akan memberikan beberapa informasi untuk update penanganan COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, informasi pertama kali ini akan disampaikan oleh Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Minim pelanggar protokol kesehatan, Sidoarjo semakin dekat ke zona kuning. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri yang tersambung via Zoom. Silakan Karin dengan laporannya. Iya, baik. Terima kasih Billy dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Sebanyak 1.000 lebih warga Sidoarjo menjalani sidang tindak pidana ringan atau dipiring yang digelar di tenis indoor kompleks GOR Sidoarjo Kamis 5 November kemarin. 1.000 lebih warga Sidoarjo itu terjaring akibat adanya razia justisi protokol kesehatan yang digelar tim gabungan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Widiantoro Basuki, Kepala Satpol PP Sidoarjo mengatakan jumlah 1.000 lebih pelanggar itu didapat dari hasil razia selama 2 minggu. Karena pada jadwal sidang pada hari Kamis lalu ditiadakan sebab adanya libur bersama di kalender. Jika dirata-rata, maka jumlah pelanggar protokol kesehatan ini menurun. Dari yang sebelumnya dalam seminggu ada 800 orang pelanggar, saat ini hanya 500 pelanggar saja. Wiwit juga menambahkan dari sini sebenarnya tujuan adanya razia protokol kesehatan bukan semata-mata untuk menurunkan jumlah pelanggar, tetapi juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu, di sisi lain, Budiono selaku PJ Bupati Sidoarjo menjelaskan jika bukan hanya warga yang tidak memakai masker yang ditindak, namun pemilik usaha makanan yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan juga akan disidak dalam razia protokol kesehatan tersebut. Budiono juga menambahkan di era kehidupan baru seperti saat ini, disiplin mematuhi protokol kesehatan merupakan hal yang mutlak. Karena untuk saat ini, Sidoarjo hanya tinggal 0,1% saja sudah berhasil memasuki wilayah zona kuning. Dan beberapa daerah seperti Waru yang pernah menjadi klaster penyebaran saat ini sudah berhasil masuk menjadi zona hijau. Maka dari itu, Diono berharap disiplin masyarakat terus meningkat agar Sidoarjo bisa meraih zona hijau kembali. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Karin atas laporannya dan selanjutnya kita akan ke Pamekasan ya. Kali ini bergabung dengan Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. 1 sembuh dan 1 orang dikonfirmasi positif COVID-19 di Pamekasan. Selengkapnya bersama dengan Kolik. Silakan dengan laporannya Kolik, masih tersambung via Zoom, sahabat. Baik Kolik, bisa dibuka terlebih dahulu untuk mute-nya ya. Baik, silakan dengan laporannya Pasien Kolik. positif COVID-19 di Pamekasan bertambah lagi 1 orang dan 1 orang lagi telah dikonfirmasi sembuh per tanggal 5 November 2020, sehingga jumlah pasien yang telah sembuh sebanyak 322 orang dan pasien yang masih menjalani perawatan tercatat 11 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis. Tambahan 1 pasien sembuh ini berinisial R, berusia 30 tahun, berjenis kelamin perempuan, berasal dari Kecamatan Larangan. Sigit menyampaikan, selain ada pasien sembuh, ada lagi 1 warga Pamekasan yang dikonfirmasi positif COVID-19. Berinisial U, berusia 26 tahun, jenis kelamin perempuan, berasal dari Kecamatan Pamekasan. Upaya untuk menekan persebaran COVID-19 masih terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pamekasan setiap harinya dengan menggencarkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan pada siang dan malam hari. Informasi tambahan, berdasarkan peta sebaran jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek terdata sebanyak 953 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan tersisa 20 orang, selesai pengawasan 873 orang dan meninggal dunia 60 orang. Sedangkan dari sebanyak 365 orang positif COVID-19, 32 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kolik atas laporannya dan selanjutnya kita akan ke Madiun ya. Kali ini ada Ben Chandra dari Suara Madiun yang melaporkan masyarakat Kota Madiun dihimbau tetap waspada penularan COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Ben Chandra. Silakan Ben dengan laporannya.
Sahabat Jatim News Today, ada kabar baik dari penanganan kasus COVID-19 di Kota Madiun. Satu pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh, yakni pasien nomor 159 berinisial TM, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Klegen. Kendati terdapat kasus sembuh, kewaspadaan terhadap COVID-19 tidak boleh berkurang. Apalagi tercatat masih adanya tambahan kasus baru, yaitu kasus nomor 166 berinisial ST, 48 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pilangbango. ST mempunyai riwayat melakukan tugas kedinasan selama 1 bulan ke Mojokerto. Rapid test dilakukan dengan hasil reaktif. Swab test juga dilakukan dan ST terkonfirmasi positif COVID-19. ST dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun untuk menjalani isolasi. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 166 orang dengan 142 orang diantaranya telah sembuh. 16 lainnya masih dalam perawatan dan 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Untuk selanjutnya kita akan ke Gresik ya. Kali ini bersama dengan Kevin Chandra dari Suara Gresik yang melaporkan sukses pulihkan ekonomi masyarakat. Kades Sekapuk raih penghargaan dari ASI. Silakan Kevin dengan laporannya. Sebuah penghargaan istimewa kembali diraih Kades Sekapuk Ujung Pangkah Abdul Halim. Kali ini A+ Kreatif Indonesia menganugerahkan penghargaan The Most Excellent Figure kepada Abdul Halim. Kades Sekapuk ini dinilai telah berhasil memulihkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda di Kabupaten Gresik. Kades yang berjuluki Begawan Sedigi ini dinilai kreatif, inovatif, serta memiliki komitmen dan orientasi berkelanjutan pada keandalan dan visioner. Kades Sekapuk Abdul Halim mengungkapkan pihaknya merasa bersyukur apapun bentuk sebuah apresiasi termasuk dari ACI. The Most Excellent Figure ini semoga bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kita dalam mewujudkan kemajuan desa untuk bangsa. Beliau juga berpesan untuk jangan berhenti berinovasi untuk desa agar masyarakat lebih sejahtera. Sahabat, untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik, Kamis tanggal 5 November tahun 2020, angka kesembuhan semakin meningkat. Kemarin bertambah 13 orang yang sembuh. Untuk kasus suspek sendiri, sahabat, di Gresik ada 19 kasus. Kemudian probable sebanyak 7 kasus dan meninggal sebanyak 153 orang. Kemudian penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik ada 10 orang. Total kumulatif sekarang menjadi 3.645 orang. Dengan detail 114 orang diisolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Kemudian untuk meninggal sebanyak 230 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kevin Chandra ya dari Suara Gresik. Selanjutnya kita ke Bojonegoro. Kali ini bersama dengan Iwan Siswoyo dari LPPL Malowapati Bojonegoro. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro, sembuh 5 pasien dan tambahan baru ada 6 orang. Selengkapnya bersama dengan Iwan Siswoyo. Silakan dengan laporannya Iwan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 pada Kamis petang kemarin di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan 5 orang positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Kalitidus 1 orang, Kecamatan Bojonegoro 3 orang, dan Kecamatan Kapas 1 orang. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Bojonegoro masih menambahkan masih ada penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 6 orang, masing-masing dari Kecamatan Padangan 2 orang, Kecamatan Kapas 1 orang, Kecamatan Kanor 1 orang, dan Kecamatan Bojonegoro 2 orang, sehingga kasus konfirmasi positif 41 orang. Sedangkan kasus konfirmasi positif kumulatif dari awal sampai dengan Kamis kemarin ada sebanyak 579 orang, meliputi aktif atau dirawat 41 orang, sembuh 478 orang, dan meninggal dunia 60 orang. Sedangkan kasus suspek sebanyak 124 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kota Blitar ya. Ada Afik Serahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Kembali zona orange COVID-19, Camat Sukorejo tingkatkan pencegahan COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Afik.
Silakan dengan laporannya, Blitar Afik. saat ini kembali berada di zona orange COVID-19. Hal ini lantaran terjadi penambahan kasus konfirmasi baru. Hingga saat ini, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar mencapai 188 orang. Rinciannya, 2 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 1 orang melakukan isolasi mandiri, 1 orang berada di Gedung LEC Kabupaten Blitar, 9 orang meninggal dunia, dan sebanyak 175 orang telah dinyatakan sembuh. Untuk meminimalisir penyebaran, saat ini beberapa wilayah terus melakukan berbagai kegiatan pencegahan COVID-19, salah satunya Kecamatan Sukorejo. Juyanto, Camat Sukorejo saat ditemui Kamis 5 November 2020 mengaku, saat ini Kecamatan Sukorejo terus mengencarkan himbauan penertiban 3M yang saat ini sudah berubah menjadi 3W, yaitu wajib mencuci tangan, wajib bermasker, dan wajib menjaga jarak. Juyanto menegaskan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Ketua RT dan RW untuk mengetatkan aturan protokol kesehatan COVID-19 di setiap wilayah. Selain itu, Juyanto telah menjadwalkan penyemprotan desinfektan yang dilakukan merata di seluruh wilayah Kecamatan Sukorejo. Juyanto berharap dengan upaya ini tidak terjadi penambahan kasus konfirmasi COVID-19 lagi, khususnya di wilayah Kecamatan Sukorejo. Penyemprotan desinfektan terus rutin kita lakukan. Juga himbauan kepada masyarakat terus kita lakukan melalui Pak RT, Pak RW, dengan terbentuknya kampung-kampung tangguh merupakan kepanjangan tangan pemerintah kelurahan, kecamatan. Pengurus-pengurus kampung tangguh inilah yang dekat dengan masyarakat. Selain melakukan penyemprotan desinfektan rutin, Camat Sukorejo juga meminta agar pelaksanaan kampung tangguh dimaksimalkan. Selain itu, sampai saat ini pihaknya juga memberlakukan kegiatan wajib lapor serta menunjukkan bukti hasil rapid test saat ada tamu yang datang di wilayah Kecamatan Sukorejo. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik Rahardian dari Mahardika Kota Blitar. Dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Awal November 2020, Pemkab Blitar pastikan 25 destinasi wisata sudah beroperasi. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Silakan Risma dengan laporan Anda. Baik Risma, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, sektor pariwisata di Kabupaten Blitar mulai bangkit kembali. Terbukti secara bertahap pelaku wisata ini mendapat izin rekomendasi buka dari tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada awal bulan November. Kurang lebih ada 25 tempat wisata yang sudah menerima pengunjung. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan hingga kini ada 25 destinasi wisata yang memperoleh rekom dari tim Satgas COVID-19. Sedangkan sisanya masih proses monitoring dan juga pembinaan oleh petugas. Apabila pemilik wisata ini memenuhi standar operasional prosedur, maka dalam waktu dekat segera diberikan rekom. Ia berharap kepada seluruh wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Blitar agar tetap mengutamakan pola 3M, yakni mengenakan masker, menjaga jarak fisik, dan juga mencuci tangan. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim Studio. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada Kabupaten Blitar yang tadi sekaligus menutup serangkaian informasi ya yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter dari Suara Sidoarjo, kemudian ada juga dari Radital FM Pamekasan, Suara Madiun, Suara Gresik, LPPL Malawpati Bojonegoro, ada Mahardika Kota Blitar, dan yang terakhir tadi bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar. Saya Billy Patopoy yang ditemani oleh segenap tim redaksi harus pamit undur diri. Untuk Jatim News Today bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 11 lewat 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.